Halo Sobat Driver, pada gimana semua kabarnya? Insya Allah pada baik ya. Jumpa lagi nih dengan Ane, host dari channel ini ya, Rian 9977. Oke, di hari yang cerah ini nih, udah mau seminggu hujan terus, maksudnya narik. Di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan bahas jawab pertanyaan dari subscriber ya, yang ini mengenai perihal customer langganan atau pelanggan yang tadinya online tiba-tiba berubah jadi offline, alias dia mempunyai driver langganan. Itu nanti kita bahas gimana secara aturan taksi driver dan juga aturan pada umumnya, dan apakah diperbolehkan atau tidak, atau ada apanya gimana, kita bahas lebih dalam setelah berikut ini sambil ngopi santai. Oke, jangan kemana-mana, kita bahas setelah berikut ini. Oke teman-teman, langsung aja deh kita bahas ya. Ada pertanyaan tuh dari audiens atau subscriber Ane ya, Bang, yang bahas tentang driver yang sering offline, yang tadinya itu customer online, itu gimana Bang? Biar clear dan jelas, sebenarnya boleh apa enggak, atau gimana agar bisa bijak dalam dinamika di lapangan. Baiklah, kalau membahas tentang hal ini, kita bahas dari dua sudut pandang ya. Yang pertama, kita masuk ke sudut pandang dari taksi driver. Aturan maksudnya. Ada nggak aturannya di taksi driver itu, klausal atau belate yang jelas, yang tertulis maksudnya, dilarang memberikan jasa secara offline. Kalau tentang hal ini di taksi driver itu nggak ada tulisannya. Yang ada adalah, kalau saya runut peraturan 20 peraturan larangan atau yang bisa menyebabkan pelanggaran, itu mendekati adalah pasal 5 dan pasal 6, aturan nomor 5 dan aturan 6. Kalian bisa lihat dulu nih. Di aturan nomor 5 itu tertulis ya, pemanfaatan penggunaan chat. Terus yang nomor 6 itu berkaitan tentang membagikan informasi berupa selebaran atau apalah gitu, cenderamata dan yang lain-lain. Jadi kalau kalian itu menggunakan chatting dan mengajak pelanggan untuk meminta offline, contoh setelah menyelesaikan order karena udah keseringan dapat, kalian chatting nih, Kak, besok-besok saya jemput lagi aja deh Kak di tempat situ ya, dan simpen aja nih nomor WA saya. Kalian ketik tuh nomor WA-nya di chatting dan kirim, direspon sama pelanggan, oke baik Pak. Nah, hal ini kalau misalkan terdeteksi server atau terdeteksi sistem administrator, nah kalian ini bisa keblokir akunnya karena menyalahgunakan fitur chatting yang mengarahkan ke arah yang bersifat pribadi. Udah ada 2 contoh kasus yang pernah saya temuin karena dia chatting minta offline. Ini drivernya yang minta ya. Itu terjadi hal statusnya itu terblokir nggak lama. Dan yang kasus yang kedua, si pelanggannya ini yang minta offline tapi via chatting dan diiyakan bertukar nomor HP. Nah ini juga sama. Jadi kalau dari aturan taksi driver nggak tertulis jelas, tapi kalau terdeteksi sistem, nah ini kalian yang berbahaya. Ini ya sudut pandang dari taksi driver. Jadi nggak ada tulisan yang jelas, pasal yang jelas gitu, nggak boleh offline bawa penumpang bla 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 gitu, nggak ada, tapi eksplisit ke arah situ, nomor 5 dan nomor 6 itu secara aturan. Intinya nih di taksi driver, kalau dari kita sudut pandang aturan,
itu tidak diperbolehkan melakukan hal itu yang terjalin komunikasinya via sistem. Itu nggak boleh ya. Tapi kalau dari sudut pandang lain gimana nih? Jangan kemana-mana ya, kita sambil ngopi santai. Oke, kita bahas. Oke teman-teman, kita lanjut. Kalau dari sudut pandang dinamika di lapangan, ini balik lagi ke sisi pemahaman si driver ya. Jiwa si driver ini bagaimana gitu. Apakah dia memiliki simpati atau empati ke driver lain atau tidak? Atau mementingkan layanan, atau mementingkan diri sendiri, atau mementingkan driver-driver yang lain. Nah, dari pernyataan saya itu sebenarnya nggak ada yang salah kalau misalkan ada pelanggan yang mau menjadi offline atau driver yang menawarkan jasanya menjadi offline. Tapi kita balik lagi nih, dari segi etika dan simpati, empati, simpati itu bisa dirunut atau bisa artikan ke arah yang kalian nggak memikirkan nasib driver lain nih. Jadi dari segi sudut pandang si driver yang minta offline ya. Misalkan kalau misalkan kalian offline, otomatis kan kalian udah ada schedule tertentu kan, mungkin via chatting, WA atau yang lain-lain, atau bisa menggunakan pola yang udah biasa, jam sekian kalian tunggu, terus jam sekian kalian tunggu dia mau jalan apa dia mau pulang gitu kan. Nah, beda halnya kan kalau kita tidak menjalin sistem offline ini ya, artinya nih orderan bisa dapat ke driver yang lain, artinya bisa membuka rezeki driver lain teman-teman. Gak ada yang salah kok dari sistem offline ini, hanya driver ini lebih cenderung ke arah mau nggak dia berbagi rezeki dengan orderan yang sering dia dapat. Jadi itu ya, kalau dari segi sudut pandang dinamika di lapangan, sebenarnya sih jawabannya itu balik lagi ke diri driver, dia mau apa enggak. Dan pengalaman saya, mungkin kalian bertanya ya, abang ada nggak pernah offline nggak? Saya jawab jujur pernah. Tapi dari pelajaran yang offline yang saya dapat itu banyak banyak menimbulkan sisi negatifnya dari segi saya. Yang pertama, saya itu jadi kayak terikat gitu. Di 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu masih enak, tapi berikutnya tuh kayak terikat gitu. Jadi kita ngebit tadinya udah di mana nih, tiba-tiba kita meluangkan bensin atau menggunakan bahan bakar kita untuk ke tempat itu gitu. Yang tadinya kita hanya mungkin bisa stay di tempat itu untuk menunggu orderan yang lain. Terus yang berikutnya, pengalaman. Karena yang saya bawa ini adalah mungkin istri orang lain, dan mungkin istri si pelanggan ini nggak komunikasi dengan suaminya, saya ditegur sama suaminya. Karena kenapa? Setiap malam itu ojeknya saya terus. Jadi kan menimbulkan kecurigaan tuh. Padahal kita terjalin offline gitu, dibayar seminggu atau dibayar pada hari yang sama. Terus yang berikutnya sama digibahin tetangga aja gitu kan. Waktu itu saya bawa offline perempuan juga, dan karena terlalu sering dan rumahnya ini melewati kayak ada warung gitu, dan situ sering ngumpul ibu-ibu berapa orang gitu, dan saya ditegur dan digibahkan. Saya ditanya itu saya pacarnya apa tunangannya apa soalnya yang saya bawa adalah maaf divorce ya, janda. Jadi itu pengalamannya, dan yang lainnya banyak pengalamannya. Jadi intinya sebenarnya kalau kita berkata boleh nggak offline itu diterapkan sama driver, balik lagi ke sisi driver.
dia mau berbagi rezeki apa enggak sama driver lain. Karena kan kalau si pelanggan itu order pasti kan dapatnya ke pelanggan ke driver lain ya. Kalau kalian nggak ada, atau memang dia mau mau membawa order itu secara offline, saya tegaskan sih nggak ada masalah selagi pelanggannya ini fine aja dan kalian juga fine aja dan semuanya bisa terpenuhi. Tapi balik lagi dari segi simpati dan empati, ini yang perlu ditekankan. Kali aja kan temen di situ kalian bisa berbagi nih, lo stay tuh di sana tuh, itu mbak itu biasanya ngorder jam sekian, lo tungguin aja, lumayan tuh harganya 40.000, kan bisa seperti itu gitu. Jadi kalian nih infoin ke teman kalian atau driver lain yang random di sana juga bisa kebagian rezeki itu. Dan kalian nggak perlu khawatir dengan sistem, maksudnya kalian nggak perlu khawatir kehilangan argo itu gitu. Karena balik lagi, kalau taksi driver itu sistemnya historical ya. Kalau kalian stay di situ dengan tepat pada waktunya, kalau dia like, dia suka dengan kalian gitu, dengan feedback baik dan komentar, pasti nanti balik lagi orderannya pasti kalian yang dapat, diutamakan. Kalau posisi ordernya dengan waktu time yang pas ya, dia mau order, kalian ada di dekat situ gitu. Jadi nggak harus offline. Terus yang berikutnya, kira-kira bisa terjadi hal dampak apa bang kalau misalkan kita keseringan offline? Kalau dari pengalaman ya, ini kan sudut pandang pengalaman ya. Yang tadi udah saya jabarkan tuh, saya terikat. Terus yang kedua, takut terjadi dinamika lain, sudut pandang negatif dari lingkungan sekitar, atau bisa terjadi hal yang merugikan kita dari segi waktu dan inian. Lama-lama kalian gak enak nih, mentang-mentang cakep, mentang-mentang enak, mentang-mentang ini lama-lama gak bayar. Mungkin bisa ke arah situ. Jadi itu aja ya teman-teman nih. Dari konten ini saya menjawab pertanyaan yang ini. Saya bahas dari dua sudut pandang, dari aturan taksi driver dan dinamika di lapangan. Kalau dari sudut pandang taksi driver itu nggak ada aturan yang jelas tertulis, kalian nggak boleh bawa offline. Tapi yang tersirat adalah yang paling mendekati nomor 5 dan 6. Karena kalian membagikan informasi itu dengan menggunakan layanan yang sistem yang tersedia, menu chatting. Jadi itu nggak diperbolehkan. Kalau terdeteksi server itu bisa akunnya terblokir, dari 2 kasus yang udah pernah saya lihat sendiri ya. Terus yang berikutnya, dari segi dinamika di lapangan tergantung pribadi kalian. Kalau kalian simpati sama empati sama driver lain, ya kemungkinan kalian gak bakalan main offline, bagi-bagi rezeki maksudnya. Oke, kurang lebih itu aja ya. Terus nanti kita bahas, kayaknya sih udah sih, kalau yang bahas yang offline-nya itu modelnya dia dapat argo gede nih, terus di offline-in biar dapat potongan kecil. Itu kayaknya udah pernah saya bahas di video yang ini ya. Itu nggak boleh tuh, jangan keseringan, bisa diblokir sama nanti kedeteksi server. Kalian itu bisa kena PBO minimal dan saldo dikena denda. Itu udah pernah saya bahas di video yang itu, jadi kalian nanti lihat aja. Yang kali ini nih yang saya bahas mengenai offline langganan, yang tadinya online karena keseringan dapet, terus lama-lama jadi langganan. Oke sobat driver, tetap waspada di jalan. Makanya aneh infoin kalian itu komentar dengan bahasa yang sopan dan baik, yang sesuai etika, biar aneh angkat konten seperti ini. Oke, sampai jumpa lagi di konten-konten lain. Tetap waspada, selalu sehat, selalu. Ingat nih, lagi banyak musim hujan nih. Dipersiapin semua ya, seperti video yang udah pernah saya infoin tuh. Biar ente ngebit lancar. Oke, salam driver semuanya. Tetap jaga kesehatan, selalu waspada. Dan ingat, di rumah ada yang nunggu orang-orang tercinta. Jadi jangan ugal-ugalan, tetap patuhi aturan lalu lintas. Salam driver semuanya. Assalamualaikum.